Novel Tuan CEO, manjakan aku 100%. Bab 1. 3 tahun setelah perceraian. Maaf, tapi kami tidak mempekerjakan wanita berusia di atas 30 tahun di sini, kata manajer restoran itu kepada Xia Xinghe dengan tidak sabar saat dia mengusirnya. Ketika Xinghe berjalan pergi tanpa gairah, dia mendengar manajer itu bergumam pelan, siapa yang mau datang ke tempatku jika aku punya pelayan tua dan jelek? Xinghe sedikit mengernyit. Dia setengah berpikir untuk berbalik dan mengatakan kepada manajer itu bahwa dia hanya berusia 25 tahun. Namun, dia menghentikan dirinya ketika dia melihat bayangannya di jendela yang berada di sampingnya. Wajahnya telah kehilangan kemudaannya dan binar yang pernah menghiasi matanya sudah lama meredup. Berpenampilan kurus kering, rambut kering, wajah keriput dan pakaian usang telah menambah setidaknya 10 tahun lebih tua terhadap penampilannya. Dia menyadari dia telah berubah menjadi wanita tua dalam beberapa tahun terakhir ini. Meskipun dia baru berusia 25 tahun. Xinghe tersenyum pahit karena kesulitannya dari beberapa tahun terakhir membanjiri pikirannya. Sementara dia menyeret tubuhnya yang lelah dari tempat itu, dia melihat sebuah mobil berhenti di belakangnya. Kedatangan Maybach yang mahal itu tidak luput dari perhatian manajer restoran. "CEOC, selamat datang," kata manajer itu dengan merendahkan diri. Xinghe tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Mubai, bisakah kau menemaniku berbelanja pakaian setelah ini? Hari ini adalah tanggal kedatangan produk baru untuk Gerai Channel," Chu Tianxin berkata dengan sopan ketika mereka turun dari mobil. Tangannya menggelayuti lengan si Mubai. Mubai meliriknya dan menjawab dengan "N." Satu suku kata itu berhasil membekukan Xinghe. Sebelum dia bisa menahan diri, kepalanya perlahan menoleh. Dan pandangannya terjatuh pada wajah tampan Mubai. Itu pasti dia. Xinghe tidak pernah mengira bahwa seperti inilah mereka akan bertemu setelah perceraian mereka 3 tahun yang lalu. Xinghe sangat kuyuh, dan sangat tidak beruntung. Mubai masih seperti dirinya yang dulu, jauh di atas jajaran orang biasa. Tianxin di sampingnya juga masih elegan dan anggun seperti 3 tahun yang lalu. Mereka berdua akhirnya berakhir bersama. Kemudian, dengan Xinghe tidak lagi bersama Mubai, perlukah terkejut? Xia Xinghe, Mubai memanggil ketika dia melihatnya. Rasa tidak percaya jelas tertulis di matanya. Ekspresi Tianxin berubah sedikit dan tersentak. "Ya Tuhan, benarkah itu kau, Xia Xinghe? Apa yang terjadi padamu?" Xinghe tersentak dari kelinglungannya. Dia dengan cepat memalingkan kepalanya, bergumam, "Kau salah orang." Dengan segera, dia berbalik untuk melarikan diri. Tidak mungkin dia akan menghadapi mereka berdua hari ini. Tidak ada wanita yang mau menghadapi mantan suaminya yang kaya dan pacar cantiknya yang juga mantan pesaingnya dalam keadaan yang begitu hina. Terutama setelah mereka berdua berpacaran. Perbandingan pemenang dan pecundang terlalu jelas. Mubai mengejar Xinghe yang melarikan diri, berteriak, "Xia Xinghe, berhenti." Saat tangannya meraih lengan Xinghe, wanita itu menjerit seolah-olah ditusuk peniti, "Lepaskan aku. Aku bukan Xia Xinghe, aku benar-benar bukan dia." Dia sangat terfokus pada usahanya untuk menjauh dari Mubai, sampai dia tidak menyadari bahwa ada mobil yang melaju di jalan. Akhirnya, dia terbebas dari pegangan Mubai dan berlari melintasi jalan. "Xinghe, hati-hati!" Mubai berteriak, tetapi sudah terlambat. Mobil itu menabrak Xinghe. Kepala Xinghe mendarat terlebih dulu ke tanah dan langsung pingsan. Dia masuk ke mimpi panjang. Bab 2. Tua dan jelek sekarang. Wanita itu bermimpi tentang semua yang terjadi sebelum dia berusia 19 tahun. Kenangan yang dia pikir telah hilang kini kembali padanya. Dia menyadari bahwa Xia Xinghe di masa lalu bukan orang yang mudah dipengaruhi, dia tidak akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan seperti itu. Dia pernah menjadi kebanggaan keluarganya, tapi sekarang. Melihat kesulitan yang terpaksa ditanggungnya, air mata kesedihan bergulir di wajahnya. Pasien masih tidak sadar tetapi kondisinya sudah cukup stabil. Dia menderita gegar otak ringan di kepala, tetapi 1 atau 2 minggu istirahat sudah cukup untuk memulihkannya. Namun, dia akan membutuhkan beberapa suplemen karena sudah terlalu lama kekurangan gizi. Di dalam ruang rumah sakit, dokter menjelaskan secara detail kondisi fisik Xinghe ke Mubai. Pria berwajah tampan itu mengerutkan keningnya sedikit. Bagaimana mungkin Xinghe menderita malnutrisi yang dalam waktu yang panjang? Mubai menoleh untuk melihat Xinghe, tepat ketika ia melihat air mata mengalir di wajah mantan istrinya. Matanya bergetar sedikit ketika berbagai emosi melonjak di dalam hatinya. "Xia Xinghe,
kehidupan macam apa yang kau jalani setelah perceraian kita?" Bersamaan dengan itu, Tianxin, yang berdiri di samping Mubai juga menatap Xinghe sambil berpikir sendiri. Dia melihat wanita yang pernah memiliki Mubai, tetapi berakhir diambil olehnya. Dia sangat gembira. Hatinya melambung menyaksikan keadaan menyedihkan telah menimpa Xinghe. "Xia Xinghe, kau sekali lagi kalah dariku, keadaanmu akan semakin memburuk sekarang karena kau sudah tua dan jelek. Aku hampir tidak punya energi untuk berurusan dengan kau. Aku yakin kau akan terbuang begitu saja seumpama sampah seperti keadaanmu sekarang. Lagi pula, sekalipun untuk seorang idiot, pilihan antara wanita cantik dan pengemis tua akan sangat mudah." Tianxin mungkin akan hati-hati terhadap Xinghe muda yang cantik, tapi sekarang. Semua pikiran ini sangat membuai suasana hati Tianxin sehingga dia merasa murah hati terhadap mantan pesaingnya. Dia menyikut Mubai dan berkata dengan lembut, "Mubai, jangan khawatir. Aku yakin Xinghe akan baik-baik saja. Bagaimana kalau kita mencarikan dia perawat pribadi atau lebih baik lagi, tinggalkan saja dia uang. Aku percaya itulah yang paling dia butuhkan sekarang." Mubai menatap tunangannya dan sedikit mengangguk. "Mubai, ini sudah sedikit terlambat. Kita masih punya acara makan malam keluarga untuk dihadiri nanti malam untuk membicarakan pernikahan kita nanti. Bukankah sudah waktunya kita pergi?" Tianxin bertanya untuk menguji suasana Mubai. Mubai kemudian baru menyadari bahwa acara itu memang dalam jadwalnya. Sejak perceraiannya, dia tidak mencari pasangan baru tetapi sebagai satu-satunya pewaris laki-laki dari keluarga Si, dia harus menikah untuk memastikan nama Si tetap hidup. Tianxin adalah teman masa kecilnya. Seluruh keluarga Si jatuh cinta padanya, kecantikannya dan kecerdasannya pasti nilai plus juga. Karena itu, setelah perceraian Mubai selesai, kedua keluarga itu berusaha menjodohkan mereka berdua. Mubai ramah terhadap Tianxin tetapi dia tidak jatuh cinta pada gadis itu. Namun, tidak ada juga wanita lajang yang dicintainya. Bahkan pernikahannya dengan Xinghe pun bukan karena cinta tetapi karena itu adalah pernikahan yang diatur. Baginya, selama sang istri secara biologis adalah wanita maka dia baik-baik saja dengan siapapun yang mengisi posisi itu. Ketidakpeduliannya semakin dalam setelah pernikahannya gagal dengan Xinghe. Dia mengangkat bahu dan setuju dengan acuh tak acuh ketika keluarganya memberikan gagasan untuk menikahi Tianxin. Dan malam ini adalah makan malam antara dua keluarga untuk mendiskusikan pernikahan mereka. Bahkan pagi itu, mereka keluar mencari restoran untuk dijadikan tempat resepsi pernikahan mereka, dan berbelanja pakaian. Siapa yang tahu mereka akan bertemu dengan Xia Xinghe, mantan istri yang belum pernah ditemuinya selama 3 tahun. Sejujurnya, Mubai pernah bertanya-tanya dalam keadaan apa mereka akan bertemu lagi. Tetapi tak satu pun skenario di benaknya bisa cocok dengan kejadian aneh hari ini. Bukankah dia nyonya muda keluarga Xia, bagaimana dia bisa jatuh dalam kondisi yang menyedihkan? Bab 3. Aku akhirnya akan menikah si Mubai. Mubai ingat ketika meninggalkan sejumlah besar uang tunjangan setelah perceraian antara dirinya dan Xinghe. Jumlahnya seharusnya lebih dari cukup bagi Xinghe untuk menjalani sisa hidupnya dalam kemewahan, tapi kenapa Mubai menemukan mantan istrinya dalam situasi seperti itu? Pertanyaan ini telah memenuhi pikirannya sejak dia meninggalkan rumah sakit. "Mubai, apa yang ada di pikiranmu?" Tianxin bertanya dengan penasaran, dan Mubai menjawab dengan datar, "Tidak ada yang serius." "Kau sedang memikirkan Xinghe, bukan?" Tianxin menghela nafas, "Bahkan aku tidak percaya itu adalah Xinghe yang sama yang kita lihat di sana. Mengapa dia memilih untuk hidup seperti itu ketika dia memiliki sumber daya untuk kehidupan yang lebih baik? Kenapa dia begitu bodoh?" Bodoh, itulah persisnya bagaimana Mubai membayangkan Xinghe. Terkadang bodoh bisa lucu, tapi Xinghe memiliki kombinasi bodoh dan keras kepala yang mematikan. Karena itu, masalah cenderung mengikuti Xinghe dan orang-orang di sekitarnya. Bahkan, pernikahan mereka bisa dikatakan hancur oleh kekeraskepalaan dan kepayahannya. Namun, dia tidak menyangka Xinghe cukup bodoh untuk tidak dapat merawat dirinya sendiri bahkan dengan sejumlah besar tunjangan yang telah diberikan kepada wanita itu. Sederhananya, pertemuannya dengan Xia Xinghe hari itu telah meninggalkan dampak besar baginya. Mubai tenggelam dalam pikirannya, sehingga dia tidak menjawab pertanyaan Tianxin. Tak lama, mobil tiba di restoran. Kedua keluarga mereka sudah ada di sana. Karena makan malam itu untuk membahas pernikahan mereka yang akan datang, maka seluruh tamu hadir termasuk kedua orang tua mereka serta putranya, Xilin. Mubai mempunyai anak dengan Xinghe.
Bocah kecil itu berusia 1 tahun ketika mereka bercerai, jadi dia berusia 4 tahun sekarang. Mengapa kita tidak memilih tanggal 2 November sebagai tanggal pernikahan? Ini adalah hari yang baik dan hari nasional negara kita, Ibu Mubai, Nyonya Tuasi berkata sambil tersenyum. Ibu Tianxin mengangguk dengan gembira, sambil menambahkan, ini pasti sudah jodoh karena saya akan menyarankan hari itu juga. Mubai, Tianxin, apakah kalian berdua setuju dengan tanggalnya? Tentu saja, urusan seperti ini selalu ditangani oleh orang tua yang lebih tahu, kata Tianxin dengan malu-malu. Aku setuju dengan tanggal berapapun, Mubai mengangkat bahu. Kalau begitu tanggal sudah ditetapkan dan kita bisa fokus sepenuhnya pada persiapan pernikahan sekarang. Tianxin, Tuhan masih baik terhadapku karena kau akhirnya akan menjadi menantuku, kata Nyonya Tuasi dengan gembira saat tangannya menggenggam tangan Tianxin. Keduanya tersenyum bahagia. Tianxin secara praktis tumbuh di hadapan Nyonya Si. Dia sangat menyukai kepribadian, karakter, dan kemampuan Tianxin. Nyonya Si telah menunggu Mubai untuk membawa Tianxin ke dalam keluarga Si, dan akhirnya keinginannya akan menjadi kenyataan. Ada juga wanita lain di meja itu yang keinginannya akan menjadi kenyataan dan dia adalah Chu Tianxin. Akhirnya, si Mubai berada dalam genggamannya. Pria itu akan menjadi miliknya akhirnya. Saat itu, gelas jus Silin yang dipegangnya jatuh dan hancur. Entah bagaimana kemejanya pun tersiram jus. Lin, kau harus lebih berhati-hati, Nyonya Si sedikit mengomel. Lin, apakah kau terluka? Tianxin menggeser duduknya dengan membawa sapu tangan untuk menyeka jus di kemejanya, tetapi Silin dengan cepat berlari ke pelukan Mubai dan menghindari Tianxin. Tangan Tianxin menggantung dengan canggung di udara. Aku akan membersihkannya, kata Mubai sambil membawa putranya ke kamar mandi. Di kamar mandi, Mubai mendudukkan putranya di meja wastafel. Silin menatap tajam ke kakinya yang berayun, otaknya berputar. Dia tiba-tiba menepiskan tangan Mubai yang mengusap jus dari kemejanya. Ada apa? Mubai berkata lembut ketika dia menatap putranya, kau sudah bertingkah sejak makan malam dimulai, apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Silin menundukkan kepalanya tanpa berkata apapun. Ketika Mubai mengangkat wajah putranya, dia melihat sepasang mata tajam menatap balik padanya. Bab 4. Anak tanpa ibu. Mubai mengerutkan kening dan bertanya, Silin, katakan padaku apa yang salah. Aku tidak suka Bibi Chu, jawab putranya langsung. Dia langsung memahami pikiran putranya. Kau tidak ingin aku menikahinya. Bocah itu diam, sehingga Mubai mengartikan itu sebagai jawaban ya. Mengapa kau tidak menyukainya? Mubai melanjutkan kalimatnya, dia sangat baik padamu, bukan? Salah satu alasan Mubai setuju untuk menikah adalah karena dia telah melihat betapa baiknya Tianxin memperlakukan Silin. Dia tidak peduli siapa yang dia nikahi, tetapi jika dia harus menikahi seseorang, dia sebaiknya mencari yang bisa menjadi ibu tiri yang baik bagi Silin. Tianxin adalah kandidat terbaik karena seluruh keluarganya menyetujui Tianxin dan dia baik kepada Silin. Oleh karena itu, mengejutkan bahwa putranya mengungkapkan bahwa dia tidak menyukai tunangannya. Dia baik padaku karena aku putramu. Aku hanya alat baginya untuk mendapatkanmu. Wajah Mubai kaget. Itu bukan hal yang baik untuk dikatakan. Kebenaran tidak pernah enak didengar. Silin berkata dengan kebijaksanaan di luar usianya, mengapa ayah peduli? Ayah tidak pernah meminta pendapatku tentang siapa yang harus ayah nikahi. Aku hanya beban. Silin melompat dari konter dan berjalan dalam keadaan marah. Berdiri di sana, Mubai memerintah dengan tegas, Silin, siapa yang mengajarimu berbicara seperti ini kepada ayahmu sendiri? Di mana sopan santunmu? Silin sudah kesal, diceramahi hanya membuatnya lebih murung. Dia berbalik dengan keras kepala, matanya berputar-putar dengan kesedihan dan ketidakpuasan. Tidak ada yang mengajariku, aku tidak punya ibu untuk mengajariku, kan? Mubai tercengang. Ketika dia sadar, Silin sudah pergi. Mubai berlari keluar untuk mengejar putranya. Mubai menyusulnya di pintu masuk restoran. Dia memutarbalikkan tubuh Silin dan terkejut melihat air mata bergulir di mata putranya. Silin selalu menjadi anak yang pendiam. Dia bisa menghabiskan waktu sepanjang siang hari dalam keheningan ditemani sebuah buku yang bagus. Silin dalam segala hal adalah seorang anak teladan. Dia tidak pernah bersikap kekanak-kanakan dan bising. Perilakunya hari ini jelas tidak biasa. Ini juga pertama kalinya Mubai melihat putranya sangat kesal. Ketika Mubai menceraikan Xing He, Silin hanya berumur 1 tahun.
Sang ibu bukanlah bagian dari kehidupan anak laki-laki itu selama 3 tahun terakhir. Mubai berpikir ini berarti Silin telah terbiasa dibesarkan tanpa kehadiran Singhe, tetapi dia tidak menyadari bahwa putranya hanya memendam emosinya dalam-dalam. Melihat putranya, Mubai tidak bernafsu untuk melanjutkan makan malam lagi. Setelah panggilan telepon singkat ke ibunya, dia membawa Silin pulang. Di dalam mobil, Silin memandangi pemandangan di luar jendela. Sosok kecilnya berbicara tentang kesepian dan kesendirian. Mubai duduk di sampingnya dalam diam. Ketika mereka melewati rumah sakit, pikirannya melayang ke Singhe. Dia bertanya-tanya apakah wanita itu sudah bangun. Mubai teringat akan situasi Singhe saat ini. Dia yakin Silin tidak akan tahan melihat ibunya seperti itu. Mubai memutuskan untuk sementara tidak membiarkan keduanya bertemu, demi menghindari Silin dari kesedihan. Ketika mereka tiba di Villa Giok Ungu, rumah mereka, Silin sudah tertidur. Mubai membawa putranya ke ruang tamu mereka ketika ponselnya berdering. "Tuan, biar saya yang membawa tuan muda," kata pelayan mereka, Nyonya Yu. Setelah dengan hati-hati menyerahkan Silin kepada Nyonya Yu, Mubai mengeluarkan ponselnya. Itu nomor tak dikenal. "Halo," dia menyahut dan dengan segera menyadari telepon itu dari rumah sakit. "Apakah ini Tuan Si Mubai? Ini dari rumah sakit pertama." "Ya, ini dengan Mubai. Ada yang bisa saya bantu?" Mubai bertanya meskipun dia yakin itu ada hubungannya dengan Xia Singhe. Bab 5. Dia di sini untuk membuat laporan polisi. "Tuan Si, maaf untuk memberitahu Anda hal ini tetapi pasien yang Anda bawa hari ini tiba-tiba menghilang. Kami yakin dia meninggalkan rumah sakit atas kemauannya sendiri. Namun, tubuhnya masih belum pulih sehingga seharusnya dia tidak pergi. Bisakah Anda menghubunginya dan membawanya kembali ke rumah sakit?" Petik 2. Mubai tahu, sesuatu pasti terjadi dengan Xia Singhe tetapi dia bahkan tidak mengira wanita itu akan cukup gila untuk meninggalkan rumah sakit melawan saran dokter. Singhe terlibat dalam kecelakaan mobil. Cederanya tidak begitu serius, tetapi dokter mengatakan bahwa dia harus dirawat di rumah sakit untuk observasi setidaknya selama beberapa hari. Siapa sangka Singhe akan menyelinap keluar setelah dia sadar. Perawat juga menemukan 3.000 RMB di meja samping tempat tidur Singhe setelah dia pergi. Ketika Singhe bangun, perawat menyerahkan uang itu kepadanya dan mengatakan bahwa uang itu berasal dari Mubai. Namun, ketika dia menyelinap keluar, dia meninggalkannya, penolakan yang jelas atas kebaikan Mubai. Ini berarti Singhe tidak punya uang dan tubuhnya masih dalam tahap pemulihan. Mubai tidak mengerti mengapa dia pergi begitu saja. Apakah Singhe tidak peduli dengan kesehatannya sendiri? Mubai sedikit marah oleh kebodohannya, tapi dia tetap masuk ke dalam mobilnya untuk mencari Singhe. Bukan karena dia mengkhawatirkan wanita itu, tetapi pada akhirnya, Singhe tetaplah ibu dari Silin. Mubai tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja sendiri demi Silin. Sementara Mubai sedang berkeliling kota mencarinya, Singhe berada di kantor polisi. Singhe ada di sana untuk membuat laporan polisi. Dengan kepala terbalut, wajah memar, kulit pucat dan tubuh lemah, polisi mengira Singhe ada di sana untuk melaporkan serangan fisik. Namun, ternyata dia ingin melaporkan kecelakaan mobil yang terjadi 6 tahun lalu. "Nona Xia, coba saya ulangi. Anda bermaksud mengatakan bahwa kecelakaan mobil yang menimpa Anda 6 tahun lalu adalah upaya pembunuhan terencana?" tanya polisi dengan kaget. Singhe mengangguk, matanya tampak tegas lalu menambahkan, "Itu benar. 6 tahun yang lalu, saya buru-buru kembali dari luar negeri karena ayah saya jatuh sakit parah. Seseorang telah mencoba mengambil nyawa saya dan memalsukannya sebagai kecelakaan kendaraan. Untungnya saya tidak mati, saya hanya kehilangan ingatan saya. Hari ini, saya mengalami kecelakaan lain dan semua ingatan tersebut kembali pada saya." "Bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa itu sudah direncanakan?" "Saya ingat melihat mobil itu mengikuti saya sejak saya mendarat di bandara. Dia telah menunggu saya." Polisi berubah serius dan bertanya, "Bisakah Anda mengingat yang lain?" "Saya ingat 2 angka terakhir dari plat mobil itu adalah 53, dan itu adalah SUV hitam." Polisi menanggapi dengan sedikit tidak percaya, "Tetapi Nyonya Xia, ini 6 tahun yang lalu dan Anda sendiri mengatakan bahwa Anda menderita amnesia sementara, jadi bagaimana Anda bisa yakin bahwa hal-hal yang Anda ingat sepenuhnya benar?" Singhe menjawab dengan lembut, "Karena lelaki itu ingin membunuh saya, bagaimana mungkin seseorang salah mengartikan detail dari pembunuhnya? Lagi pula, bahkan selama amnesia, ingatan saya yang kuat itu baik-baik saja." Polisi dengan cepat mempercayainya.
Ini karena dia telah mengambil catatan Sing He dan menyadari bahwa dia adalah seorang siswa top dari Akademi S, salah satu dari 10 universitas terbaik di dunia. Nyonya Xia, apakah Anda memiliki tersangka dalam ingatan Anda atau apakah Anda telah berbuat salah pada seseorang di masa lalu? Satu-satunya tersangka adalah ibu tiri saya dan putrinya. Setelah ayah saya meninggal, mereka dengan segera mencoret saya dari surat wasiatnya. Semuanya jatuh ke pasangan ibu anak meskipun saya adalah satu-satunya pewaris biologis ayah saya. Kebencian mewarnai mata Sing He ketika dia mengeluarkan kata-kata itu. Orang tua Sing He juga bercerai ketika dia remaja. Dia tumbuh dewasa di luar negeri bersama ibunya. Setelah ayahnya menikah lagi, sesekali setiap tahunnya Sing He menghabiskan waktu di negara ini dengan ayahnya. Dia baik-baik saja dengan ibu tiri dan adik perempuannya. Mereka selalu bersikap baik dan menyenangkan kepadanya. Sing He memperlakukan mereka sebagai keluarga besarnya, tapi siapa tahu pasangan itu memiliki motif tersembunyi selama ini. Ketika ayahnya berada di ranjang kematiannya, mereka takut Sing He akan mengklaim sebagian besar kekayaannya sehingga sifat jahat mereka pada akhirnya muncul. Bab 6. Hidupnya tidak lagi di tangan takdir. Benar-benar sebuah keajaiban bahwa kecelakaan mobil itu tidak mengambil nyawa Sing He, hanya ingatannya. Ayahnya, sebelum ia meninggal, mungkin menyadari niat buruk istri barunya, telah menghubungi Tuan Si dan meminta agar Sing He menikah dengan keluarga Si. Oleh karena itu, setelah dia meninggal, Sing He yang telah kehilangan ingatannya menjadi istri Mubai. Setelah mengalami banyak kejadian, dia akhirnya memutuskan untuk bercerai dan meninggalkan keluarga Si. Perceraiannya menjadi pembicaraan di kota, sehingga mustahil bagi ibu tirinya untuk tidak mendengar hal itu. Namun dalam 3 tahun terakhir, dia tidak pernah sekalipun menawarkan bantuan. Sebenarnya, Sing He pernah mencoba mendekati ibu tirinya untuk meminta bantuan ketika dia hampir kehilangan tempat tinggal, tetapi ibu tirinya mengusirnya. Perubahan tingkah laku mereka sebelum dan sesudah kecelakaan itu sangat drastis, sehingga sulit dipercaya bahwa pasangan ibu dan anak ini tidak ada hubungannya dengan kehancuran Sing He. Bagaimanapun juga, Sing He sangat yakin ibu tiri dan adik perempuannya adalah pelaku di balik kecelakaan yang menimpanya. Sekarang setelah dia memikirkannya, kematian ayahnya juga cukup mencurigakan. Ayahnya bahkan bukan peminum sembrono, jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba jatuh dari tangga dalam keadaan mabuk? Sing He bersumpah akan mencari tahu yang sebenarnya dan akan membuat Wu Rong dan Wu Shuang untuk membayar apa yang telah mereka lakukan. Ketika dia meninggalkan kantor polisi, matahari sudah lama terbenam. Sing He tidak kembali ke rumah sakit, tetapi langsung pulang ke rumah. Perceraiannya dengan Mubai meninggalkannya tanpa uang sepeser pun. Pamannya lah yang telah mengajak Sing He untuk tinggal bersama dengan keluarganya. Xia Chengwu adalah adik laki-laki ayahnya, dan pernah bekerja di bisnis hotel keluarga Xia. Kejujuran dan kurangnya ketajaman bisnis membuat Xia Chengwu tidak bisa mencapai kejayaan profesional. Ibu tiri dan saudara perempuannya memegang kendali penuh atas harta ayahnya setelah pria itu meninggal, meninggalkan pamannya dan putra tunggalnya tanpa apapun. Bagaimanapun, Sing He dan keluarga pamannya mendapati diri mereka berada dalam situasi yang sama. Namun, pamannya yang baik bersikeras untuk menjaga Sing He. Dia memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Sing He merasa berhutang budi, Sing He akan terus membayarnya selama sisa hidupnya. Setelah menelusuri jalan yang semakin kotor, Sing He menemukan dirinya di daerah perumahan yang sudah tua. Dia memandang berkeliling dengan hampa. Tidak berlebihan untuk menyebut tempat itu sebuah perkampungan kumuh. Busuk, bau, dan tidak teratur adalah penilaian yang pas untuk daerah itu. Sing He tidak pernah tahu bahwa dia akan berakhir di tempat seperti ini. Sebelum kehilangan ingatannya, Sing He menjalani kehidupan yang mudah. Bahkan tanpa warisan ayahnya, dia akan bertahan cukup baik dengan bakat dan kemampuannya sendiri. Dalam permainan kehidupan, dia pernah berdiri tegak dan bangga. Tapi kemudian, takdir berkata lain. Sebuah kecelakaan mobil mengirimnya menuruni lereng licin yang membawanya ke tempat kumuh ini. Nasibnya seperti selir dalam drama Tiongkok kuno, disukai satu saat, ditinggalkan berikutnya. Tidak sulit untuk memahami mengapa dia merasa getir karena hal ini. Namun, dengan kembalinya ingatan Sing He, wanita itu akan mengambil kembali semua yang telah hilang darinya. Dengan bakat dan kerja kerasnya, dia percaya bahwa dia akan segera melihat kebalikan dari tempat ini. Hidupnya tidak lagi berada di tangan takdir. Sing He berhenti di depan sebuah pintu kayu tua yang kokoh dan mengetuk dengan ringan.
Pintu terbuka dengan cepat dan keluar seorang pria muda jangkung. Dia bertanya dengan bingung, "Kak, apa yang terjadi padamu? Kenapa kau penuh luka?" Xing He menjawab dengan tenang, "Tidak ada yang serius. Aku mengalami kecelakaan mobil kecil." "Xing He, apakah itu kau? Seberapa serius kecelakaan itu? Apakah kau pergi ke rumah sakit? Bagian tubuhmu yang mana yang terluka?" Cheng Wu, dengan rambut yang sudah beruban, bergegas untuk meributkan keadaan Xing He sebelum menambahkan, "Apakah kau masih kesakitan? Siapa pengemudi yang menabrakmu? Kak, apakah kau terluka parah? Apa kau butuh bantuan?" Mendengar pertanyaan paman dan sepupunya yang khawatir dan peduli, hati Xing He langsung terasa hangat. Bab 7. Ingatanku telah kembali. Diselimuti cahaya kuning di ruangan itu, Xing He tampak jauh lebih pucat. "Itu hanya kecelakaan kecil. Bahkan dokter mengatakan ini tidak serius. Aku akan baik-baik saja setelah beberapa hari istirahat." Dia tidak ingin mengungkapkan lebih dari itu agar pamannya tidak khawatir. "Paman, tubuhmu masih lemah, jadi mengapa kau belum tidur?" Cheng Wu mengidap penyakit ginjal. Ditambah lagi pekerjaannya sebagai pembersih umum yang berarti dia harus tidur lebih awal untuk melakukan aktivitas jadwal kerja paginya. "Aku punya firasat buruk karena kau belum pulang, dan benar, kan? Sesuatu yang buruk telah terjadi padamu," kata Cheng Wu dengan kesal. "Bukankah kau sudah mengalami kecelakaan 6 tahun yang lalu? Tidak cukupkah itu? Sepertinya Tuhan sungguh berencana buruk untuk keluarga Xia." Sulit untuk berdebat dengan logika Cheng Wu karena keadaan benar-benar buruk bagi keluarga Xia. Ayahnya meninggal, Xing He kehilangan ingatannya setelah kecelakaan mobil, dan bahkan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ketika mereka sedang bernasib buruk, Cheng Wu mengidap penyakit ginjal dan dialisis bulanannya menghabiskan keuangan keluarga mereka yang sudah menyedihkan. Putra Cheng Wu, Xia Zi adalah seorang mahasiswa berpotensi, layak masuk ke universitas terbaik di negara itu. Namun, agar keluarganya terhindar dari biaya tambahan, Xia Zi memilih untuk melanjutkan sekolahnya di sekolah negeri setempat. Biayanya jauh lebih rendah, tetapi sangat membatasi masa depannya yang cerah. Hari ini Xing He mengalami kecelakaan mobil lain sehingga pamannya sangat marah pada Tuhan karena memperlakukan keluarga Xia dengan cara ini. Namun, Xing He diam-diam berterima kasih karena kecelakaan itu telah mengembalikan ingatannya. "Paman, lihat aku sungguh baik-baik saja jadi jangan khawatir. Selain itu, berkat kecelakaan hari ini aku memulihkan ingatanku. Jadi, aku yakin semuanya akan segera membaik dalam keluarga Xia." Baik Xia Cheng Wu dan Xia Zi sama-sama terkejut. "Kak, apa kau serius?" Xing He mengangguk, "Mengapa aku bermain-main dengan hal seperti itu? Aku tidak bisa memberi apa-apa pada keluarga ini sebelumnya karena aku hampir tidak tahu apa-apa, tapi mulai sekarang semuanya akan berubah." "Yai, Kak, kau akhirnya mendapat ingatanmu kembali." Xia Zi bersorak. Dia berumur 20 tahun sekarang tapi dia akan selalu menjadi anak kecil dalam benak Xing He. Namun, dengan cepatnya dia memikirkan sesuatu dan senyumnya berubah menjadi canggung. Di sisi lain, Cheng Wu yang memiliki pandangan hidup yang lebih naif sangat gembira atas apa yang terjadi pada Xing He. Dia tidak sadar bahwa ingatan Xing He yang kembali pulih mungkin telah berdampak pada bagaimana Xing He melihat kesengsaraannya selama beberapa tahun terakhir. Tetapi Xia Zi memiliki empati untuk memahami bahwa perpaduan antara tahun-tahun sebelum Xing He kehilangan ingatannya dan beberapa tahun terakhir pasti sulit untuk dikuasai. Sejujurnya, awalnya sulit bagi Xing He. Namun, dia bukan orang yang terjebak pada masa lalu. Dia segera tersadar dengan cepat. Xing He mengaku lelah dan masuk ke kamarnya setelah sedikit berbincang-bincang dengan keluarganya. Cheng Wu pun pergi tidur. Saat Xing He bersiap untuk tidur, dia mendengar ketukan di pintu kamarnya. "Kak, apa kau sudah tidur?" "Aku masih bangun, masuk," jawab Xing He saat dia duduk di tempat tidurnya. Xia Zi mendorong pintu kamarnya, membawa semangkuk bubur panas di tangannya. "Kak, aku khawatir kau belum makan apapun sejak pagi ini, jadi aku membuat bubur dengan sisa makanan kita. Aku menambahkan telur untuk protein, itu akan membantu pemulihanmu. Hati-hati, ini panas." Xia Zi meletakkan mangkuk itu di meja samping tempat tidurnya dan berkata dengan penuh perhatian. Xing He melihat pria muda yang berdiri di samping tempat tidurnya. 6 tahun lalu, Xia Zi masih seorang anak dengan mata berbinar cerah, lugu dan baik hati. 6 tahun kemudian, matanya telah kehilangan kilau naif itu tetapi untungnya dia masih mempertahankan hati baiknya. Xia Zi benar bahwa Xing He tidak makan sejak pagi. Dia mengambil mangkuk keramik kecil itu dan perlahan-lahan mengambil sesendok demi sesendok buburnya.
Xiazi duduk di tepi tempat tidur Xing He, mata hitamnya menatap wanita itu dengan campuran perasaan yang rumit. Dia akhirnya bertanya, "Kak, apakah kau benar-benar mengingat semuanya?" Bab 8. Kembali ke bentuknya. Setelah sekilas melihat Xiazi, Xing He mengangguk. Xiazi tersenyum dan berkata, "Itu berita yang luar biasa. Sangat bagus bahwa kau telah mendapatkan ingatanmu. Mari kita lupakan semua tentang masa lalu dan mulai lagi. Kak, setelah kelulusanku tahun ini, aku berjanji akan bekerja sangat keras untuk menghidupi keluarga kita. Tubuhmu masih lemah jadi tinggallah di rumah dan istirahat. Serahkan semuanya padaku, aku akan membawa banyak uang untuk menghidupi kita bertiga." Xing He menjawab sambil tersenyum. "Aku percaya padamu tapi tolong berhentilah mengkhawatirkanku, aku pastikan aku baik-baik saja." Xing He memahami kata-kata Xiazi dan mengerti kekhawatiran anak itu terhadap dirinya. "Kak, kau masih manusia jadi bagaimana bisa kau baik-baik saja tentang perubahan drastis ini? Kau adalah seorang siswa hebat di Akademi S, sedang menuju masa depan yang cerah jika saja tidak terbelokkan oleh kecelakaan terkutuk itu." Jika orang lain mengalami peristiwa yang dialami Xing He tentu akan sangat mengecilkan hati. Siapapun akan frustrasi jika masa depan cerah mereka diambil dengan paksa. Namun, Xing He bukanlah sembarang orang. Dia percaya kemampuannya tidak ditentukan oleh sertifikat Akademi S. Dia percaya dia bisa selamat dari perceraian dan terbebas dari kemiskinan. Dia tidak lagi takut pada hal-hal yang pernah menekannya. Dia akan merebut kembali hidupnya dan kali ini tidak ada seorang pun serta tidak ada sesuatu pun yang akan menghalangi jalannya. "Aku sungguh baik-baik saja, bukankah kau percaya pada kakakmu? Ngomong-ngomong, pekerjaan macam apa yang akan kau cari?" Xing He bertanya untuk mengubah topik pembicaraan. "Gelarku adalah sarjana ilmu komputer, jadi aku berencana untuk bergabung dengan perusahaan internet tetapi jangan khawatir, pasti tidak di Sea Empire," kata Xiazi dengan penuh semangat. Sea Empire adalah perusahaan internet paling terkenal di negara mereka, Huaxia, dan di zaman sekarang ini, bisnis online adalah yang paling sensasional. Sea Empire sebelumnya membatasi usaha bisnis mereka di hotel dan perumahan, tetapi Mubai sudah melihat betapa akan menguntungkannya bisnis online ini. Di bawah kepemimpinannya yang ahli, Sea Empire saat ini adalah perusahaan terbesar Huaxia, dan Mubai telah beberapa kali masuk ke dalam daftar 10 orang terkaya di dunia. Xing He berkata ramah, "Sea Empire memiliki teknologi terbaik, manajemen yang baik dan manfaat yang menguntungkan, ini adalah tempat yang bagus untuk calon pemrogram seperti kau. Kau harus bekerja di sana." Xiazi menjawab dengan tegas, "Tidak akan, sampai aku mati. Mereka memperlakukanmu dengan sangat buruk, aku tidak mungkin bekerja untuk mereka." "Baiklah, aku tidak akan memaksamu jika kau tidak mau. Di masa depan, kita akan memiliki perusahaan internet kita sendiri. Itu selalu menjadi rencanaku. Kak, percayalah aku pasti akan membuatmu bangga." Xiazi berkata dengan sangat antusias. Dengan potensi Xiazi, Xing He percaya bahwa sepupunya benar-benar bisa berhasil di dunia ini. Bukan berarti Xiazi membutuhkannya, tetapi jika hal terburuk terjadi, dia masih memiliki Xing He sebagai sandaran. Sementara Xing He sedang mengobrol sepanjang malam dengan Xiazi, Mubai sedang mencari Xing He. Mubai telah mencari selama 2 jam tetapi tidak berhasil. Dia hanya menyadari betapa menggelikannya tindakannya ketika Tianxin menelepon. "Mubai, apakah kau di tempat tidur?" Adalah kebiasaan Tianxin untuk meneleponnya setiap malam. Sejujurnya, Mubai tidak memiliki banyak topik percakapan yang sama dengan Tianxin. Dan dia tidak tertarik mendengarkan cerita wanita itu dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga semua telepon setiap malam itu tidak pernah lebih dari sekedar halo dan selamat malam yang acuh. "Aku masih bangun, apakah ada yang ingin kau diskusikan?" Mubai bertanya dengan setengah hati. "Bagaimana Lin Lin? Dia tidak terlihat sehat saat makan malam." Tianxin bertanya dengan hati-hati. Dia tahu si Lin menolak kehadirannya, tetapi demi menjaga citranya dia harus berpura-pura tidak memperhatikan. Si Lin baik-baik saja. Dia sedang tidur sekarang. Bab 9. Tunjangan uang yang ditolak. Tianxin berkata dengan senyuman dalam suaranya, senang mendengarnya. "Sudah larut malam Mubai, segeralah kau tidur." "Baiklah. Selamat malam," Tianxin mengakhiri dengan hangat. Mubai menyimpan teleponnya, menghentikan mobilnya di pinggir jalan, dan menyalakan sebatang rokok. Ketika banyak mobil melewatinya, dia tertawa sendiri. Jadi bagaimana jika Xing He menghilang, mengapa menjadi tanggung jawabnya untuk menemukan wanita itu?
Xia Xinghe adalah wanita dewasa, dia bisa menemukan jalan pulang. Mubai membelokkan mobilnya kembali ke rumah, tetapi sebagai tindakan pengamanan dia memerintahkan beberapa orang untuk menyelidiki situasi Xinghe sekarang. Setidaknya, dia tahu Xinghe masih hidup dan akhirnya tahu apa yang telah terjadi pada wanita itu beberapa tahun yang lalu. Dia tertarik untuk mencari tahu, bagaimana seorang wanita yang memiliki jumlah uang tunjangan cukup besar bisa berakhir dalam keadaannya yang sekarang. Keesokan paginya, Mubai menerima berita terbaru tentang Xinghe selama 3 tahun terakhir. Setelah perceraian, Xinghe dibawa oleh pamannya. Melalui koneksi keluarga, Mubai tahu paman Xinghe memiliki seorang putra dan mereka bertiga telah saling menjaga satu sama lain. Kehidupan mereka berubah menjadi buruk ketika Xia Chengwu didiagnosis menderita penyakit ginjal. Untuk menghasilkan uang, Xinghe harus melakukan beberapa pekerjaan sampingan. Bersih-bersih, pencuci piring, pelayan, Xinghe menghabiskan waktunya melakukan segala macam pekerjaan kasar. Namun, Xinghe dirundung dan diasingkan di setiap tempat kerjanya karena keengganan dan ketidakinginannya untuk bersosialisasi. Ini berarti tidak ada pekerjaannya yang bertahan lebih dari sebulan. 3 tahun berpindah-pindah dari satu lingkungan kerja yang keras ke lingkungan yang lain telah berdampak buruk pada dirinya. Mubai masih terkejut ketika dia memikirkan kembali pertemuannya dengan Xinghe kemarin. Sepertinya Xinghe sudah sangat tua sejak perceraian mereka. Mubai hampir tidak bisa mengenalinya lagi. Jika bukan karena pertemuan mereka kemarin, Mubai tidak akan tahu seberapa besar rasa sakit dan kekejaman yang Xinghe alami. Namun demikian, ada satu hal yang membuatnya bingung. Mengapa Xinghe tidak menggunakan tunjangannya? Mubai tahu bahwa Xinghe bukanlah pemboros, tetapi bahkan jika Xinghe boros, tidak mungkin untuk menghabiskan semua uang yang dia berikan dalam waktu singkat. Mubai bersandar di kursinya dengan ekspresi serius. Tampaknya ada beberapa detail yang disembunyikan darinya. Ketika Mubai melangkah ke ruang makan, seluruh keluarganya sudah duduk, menikmati sarapan mereka. Silin adalah orang pertama yang bangun karena dia tidur lebih awal pada hari sebelumnya. Dia sudah menghabiskan sarapannya ketika Mubai duduk. Bawa Lin ke sekolah untukku, Mubai memerintahkan salah satu pelayan mereka. Ya, Tuan, pelayan itu menurut. Dia mengambil tangan Silin dan membawanya keluar dari ruangan. Nyonya Tuasi menggigit lembut bubur jelainya dengan sendok porselen sebelum bertanya, mengapa kau pergi begitu tiba-tiba kemarin? Kau adalah alasan kami berkumpul di sana, kau tahu. Bagaimana canggungnya ketika kau meninggalkan ayah dan ibumu. Aku menelepon untuk mengatakan Lin tidak enak badan, bukan begitu. Ngomong-ngomong, ibu, Mubai menatap ibunya, pertanyaannya yang lain tersangkut di tenggorokannya. Nyonya Si yang tua mendorongnya dengan senyuman dan mengatakan, ya. Mubai melanjutkan, apakah Xinghe menerima tunjangan itu setelah perceraian kami? Sendok Nyonya Tuasi membeku di udara dan wajahnya terkejut. Berdasarkan reaksinya, Mubai langsung tahu bahwa jawaban atas pertanyaannya adalah tidak. Mengapa ibu tidak memberitahuku jika ibu tidak memberinya tunjangan itu? Dia pikir Xinghe hidup baik dengan uang itu. Itu sebabnya dia tidak berpikir untuk memeriksanya. Jika bukan karena pertemuan kebetulan mereka kemarin, Mubai masih tidak akan tahu apa-apa. Wajah Nyonya Tuasi membeku. Dia mengangkat bahu, bukan karena aku tidak memberinya tunjangan, dia tidak menginginkannya. Tetap saja, ibu bisa memberitahuku. Kenapa harus aku? Dia tidak lagi ada hubungannya dengan kita, keluarga Si. Lebih baik hubungan itu terputus dengan rapi. Jika Xinghe tidak menginginkan bantuan kita, baguslah, kataku. Bab 10. Ketukan terhormat di pintu. Mubai berkata dengan suara rendah, bagaimanapun, Xinghe masih ibu Lin. Ya, kami bukan lagi pasangan yang menikah secara hukum, tapi kita tidak bisa menutup mata atas penderitaannya. Nyonya Tuasi sedikit mengernyit ketika dia membalas, itu adalah keputusan wanita itu untuk menamparkan tangan kita. Kau, dirimu sendiri, sangat tahu dengan sikapnya yang aneh dan keras kepala. Sejak ia masuk ke keluarga Si, dia selalu menimbulkan masalah. Dia tidak mau mengakui kesalahannya dan menolak untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga lainnya, menyebabkan kita semua harus selalu berhati-hati di sekitar rumah. Aku melakukan yang terbaik dengan menawarkan bantuan kepadanya saat itu tetapi dia menolaknya. Kita tidak menjalankan amal, aku tidak akan memintanya untuk menerima bantuan kita. Apapun itu, setidaknya ibu memberitahuku. Mubai, pernikahanmu dengannya sejak awal merupakan kesalahan besar. Ayahmu jelas tidak berpikir jernih ketika dia membiarkan wanita itu menikah dan masuk ke dalam keluarga kita.
Aku tahu tidak mudah bagimu untuk hidup dengan perempuan mengerikan seperti itu. Itu adalah suatu keberkahan saat dia meminta cerai sehingga aku tidak akan memberinya kesempatan untuk masuk kembali ke keluarga kita. Ditambah lagi, dia wanita dewasa dan dia tidak akan mati karena kelaparan. Benar, tapi dia juga tidak melakukan banyak hal saat hidup. Saat kebenaran terungkap pada Lin Lin di masa depan, dia pasti akan marah pada mereka. Tanpa menunggu sarapannya tiba, Mubai berdiri dan berkata, aku akan ke kantor. Tapi kau belum sarapan. Nyonya Tuasi memanggilnya, tetapi Mubai keluar dari rumah tanpa sekalipun membalikkan kepalanya. Lihat, bukankah aku memberitahumu untuk tidak menyembunyikannya dari putra kita? Sudah kubilang bahwa dia akan marah ketika dia tahu, ayah Mubai, si Jiangsan, memarahi istrinya. Nyonya Tuasi meliriknya sekilas. Kau menyalahkanku sekarang. Ini sepenuhnya salahmu. Jika kau tidak setuju dengan pernikahan sejak awal, kita tidak akan berakhir dengan kekacauan seperti ini. Sekarang kau lihat, tidak satu pun dari pihak yang terlibat merasa senang. Jiangsan menghela nafas. Aku berhutang nyawa pada ayah Xinghe dan itu adalah keinginannya yang sedang sekarat, jadi bagaimana aku bisa berkata tidak? Kemudian, bagaimana aku bisa tahu mereka berdua tidak akan cocok? Bagaimanapun, aku sudah kapok, aku tidak akan ikut campur dengan pernikahan putra kita di masa depan. Dia bisa memilih siapapun yang dia sukai untuk menikah. Omong kosong apa yang kau bicarakan kali ini? Orang itu telah dipilih dan itu adalah Tianxin. Aku sudah mengenal gadis ini sejak dia masih bayi dan aku selalu memperlakukannya seperti anakku sendiri. Dia sempurna untuk Mubai. Mulut Nyonya Si yang tua melengkung menjadi senyum saat menyebutkan nama Tianxin. Xinghe terbangun karena kelelahan yang menimpanya. Kembalinya ingatannya yang lama dengan tiba-tiba, pasti menambah tekanan pada kondisi mentalnya. Kenyataan bahwa dia ditabrak mobil juga tidak membantu situasinya. Xinghe memutuskan untuk tinggal di rumah hari itu untuk menjaga kesehatannya. Sekarang adalah hari libur sekolah, jadi Xiazi juga tinggal di rumah untuk membantu merawat saudara perempuannya. Kak, apakah kau yakin kau baik-baik saja? Haruskah kita pergi ke rumah sakit? Xiazi bertanya dengan cemas. Xinghe menggeleng dan berkata, aku baik-baik saja. Dokter memintaku untuk tinggal di rumah selama beberapa hari untuk beristirahat. Cedera itu tidak begitu serius, jika tidak mereka tidak akan membiarkanku keluar. Tapi kau tampak sangat pucat. Seperti inilah bagaimana pasien yang pulih biasanya terlihat, kata Xinghe dengan kesombongan yang dipaksakan. Dia tidak ingin kembali ke rumah sakit. Keluarga mereka tidak mampu membayar tagihan rumah sakitnya. Mubai jelas telah membiarkan sopir yang menabrak Xinghe pergi. Xinghe tidak ingin berhutang pada Mubai, jadi dia memilih untuk menderita dalam diam. Xiazi tidak tahan melihatnya seperti ini, kemudian mengatakan, Kak, kurasa lebih baik kita pergi ke dokter. Kita masih punya sisa uang. Bahkan ayah menyuruhmu ke rumah sakit sebelum dia berangkat kerja jadi tolong dengarkan kami. Sebenarnya, mereka hampir tidak memiliki cukup uang. Xinghe bersikeras bahwa lukanya tidak serius dan menolak untuk meninggalkan kamarnya. Xiazi tentu saja tahu mengapa dia tidak pergi. Ketika dia nyaris putus asa, seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Kedengarannya lambat dan disengaja, sangat kontras dengan ketukan terburu-buru yang biasa dilakukan oleh tetangga mereka yang jahat. Bersambung.